Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan makin tersenyum di saat ISG-nya masih menghijau. Mohon maaf sebelumnya kemarin saya nggak upload video ya, tapi harusnya sih nggak jauh beda dengan pantauan kita dengan hari ini ya, dengan hari sebelumnya sorry. Maksudnya saham-saham yang kita masih perhatikan masih sama. Ada beberapa hari ini baru breakout dan juga ada juga yang masih belum jalan ya. Dan juga yang untuk saham-saham yang sebelum-sebelumnya kita bahas hari ini juga udah banyak yang mencapai targetnya. Oke, kita lihat dulu ya ISG hari ini ya. Nah, ISG hari ini menguat terbatas ya 0,07%. Nah, ini padahal sudah sempat breakout ya 6.953, tapi nggak bertahan, ditutup turun lagi, close di 6.940. Mudah-mudahan masih bagus trennya ya, bisa breakout menembus 6.953 untuk ESG-nya. Kalau sampai berhasil breakout, mudah-mudahan sih bisa lancar naik terus. Mudah-mudahan kita doakan aja. Oke, mungkin hari ini nggak terlalu banyak yang akan saya bahas saham-sahamnya. Ya, mungkin beberapa saham aja yang masih bergerak belum terlalu tinggi ya. Tapi mungkin juga ada beberapa yang sudah tinggi juga. Nanti kita lihat aja. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan juga aktifkan loncengnya dan share video ini ke teman-teman yang lain. Kita langsung ya ke saham yang pertama, yaitu adalah MPMX. Nah, untuk MPMX setelah di hari Senin ya, ini sempat turun cukup dalam 3%, tapi dari mulai hari Selasa dan Rabu ini mulai kembali ada perlawanan. Nah, ini posisi sudah cukup bagus lagi sebetulnya untuk ambil posisi ya, kalau yang belum punya ya bisa ambil posisi di atas support 1170-nya ya. Nah, kalau sudah di atas 1170 ini mudah-mudahan bisa lanjut lagi, paling enggak tuh ke 1205 ya. Tapi harapannya sih bisa breakout sampai dengan 1220. Selanjutnya adalah Jaya. Jaya hari ini sudah sempat breakout ya, 113 dan 116. Tapi sayangnya nggak bisa bertahan di atasnya, dia turun lagi, close persis di resisten 113. Hari ini volumenya juga cukup besar ya dibanding hari biasanya. Masih boleh diperhatikan besok kalau dia masih bergerak lagi untuk Jaya. Selanjutnya adalah IELS. IELS juga hari ini kurang satu tick ya closingnya. Kalau closing di 91 ini akan lebih bagus. Tapi juga masih boleh dipantau pergerakannya untuk besok kalau dia lanjut bergerak hijau lagi ya. Paling enggak bertahan di harga 91 aja udah cukup bagus, tapi harapannya bisa langsung jalan, bisa breakout 94, paling enggak targetnya ke harga 102-an ya. Next adalah Cars. Cars hari ini kembali menghijau ya, 3,2%. Ini juga masih boleh dipantau ya, kalau misalkan dia lanjut lagi. Padahal ini sudah sempat menembus harga 99 ya, tapi turun lagi, nggak kuat ya, nggak kuat bertahan. Close di harga 95. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kalau misalkan dia lanjut lagi, ini harapannya sih bisa closing di atas 102 ya. Nah, kalau bisa closing di atas 102, next target adalah di 113. Masih boleh diperhatikan ya untuk Cars. Selanjutnya adalah MAPA. MAPA lanjut ya. Ini juga sudah saya infokan di grup ya. Ini waktu sebelum opening market, mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Targetnya masih sama ya di 4.800, mudah-mudahan trennya terus naik untuk saham ini. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan luar biasa. Ya, saham berikutnya adalah BABP. Ini udah kita pantau dari mulai mungkin dari tanggal 26 kemarin ya, 26 Januari, 26 lalu di tanggal 2 juga ini sempat beberapa kali ini masuk di video saya juga. Akhirnya hari ini bisa bergerak breakout ya, menembus 97 dan sudah kena targetnya 106, bahkan hari ini sampai mencapai ke harga 108. Tapi hari ini dia closing di 104, kita lihat aja apakah besok dia lanjut. Kalau dia lanjut, next target adalah di 116. Tapi kalau misalkan enggak, kita lihat dia akan turun sampai ke harga berapa untuk koreksinya.
Selanjutnya adalah Baca. Baca juga hari ini kembali menghijau lagi ya, 0,7%. Dia belum bergerak cukup kuat. Nah, ini boleh diperhatikan kalau misalkan Baca besok menghijau, menembus 132 ya. Kalau dia berhasil menembus 132, targetnya di 135 dulu ya untuk Baca. Selanjutnya adalah AGRS. AGRS juga hari ini volumenya mengalami kenaikan, sempat breakout 95 sampai ke harga 97 tapi nggak bertahan di atas 95, close persis di resistance 95. Ini juga boleh dipantau kalau besok bergerak hijau lagi, targetnya 100 dan 104 ya. Next, Amar. Nah, Amar sudah kena target juga ya, closing persis di target yang udah kita tentukan sebelumnya di 272, sempat menyentuh harga 278 dan close di 272. Nah, ini kalau mau yang sudah TP juga boleh, kalau masih mau hold juga boleh, tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya. Nah, target berikutnya adalah di 316 ya untuk Amar. Apakah besok lanjut? Kalau lanjut mudah-mudahan bisa ke 316, tapi kalau koreksi mudah-mudahan tetap bertahan di atas 262. Next adalah BMRI. BMRI hari ini open gap down tapi ditutup menguat ya 0,25% ya. Masih bertahan di atas top box atau di atas resisten 10.150 ya, yang sekarang jadi support. Mudah-mudahan lanjut. Next target 10.375. Selanjutnya adalah BBRI. BBRI juga hari ini menguat 0,8%. Ini boleh dipantau besok kalau berhasil breakout 4.810. Target 4.850-nya ya, kalau misalkan ditembus, next target adalah 4.980. Saham berikutnya adalah Bekap. Bekap hari ini luar biasa naik 13,5%. Ini juga udah kita pantau ya, di video-video sebelumnya juga udah saya masukkan untuk Bekap. Hari ini berhasil breakout top box 76 dan juga sudah tembus resisten 83, close di 84. Ini bagus. Nah, ini kalau dia lanjut next target di 89 kalau misalkan koreksi selama masih di atas 83 atau belum bergerak ya. Kalau misalkan closing masih di atas 83 masih oke untuk hold. Tapi harapannya bisa langsung jalan ya. Target 89, kalau masih ditembus juga ya mudah-mudahan bisa ke 104. Selanjutnya adalah BEVIC. BEVIC juga volumenya mengalami kenaikan lagi hari ini. Ini juga boleh dipantau untuk pergerakan besok. Kalau dia lanjut menguat lagi, targetnya adalah di 124. Tapi dia harus lewatin dulu resisten 118-nya. Selanjutnya adalah Pakuwon. Nah, Pakuwon lanjut ya setelah kemarin breakout lanjutan. Hari ini lanjut, sudah kena target atau colek target ya di 476. Nah, kalau misalkan masih mau lanjut lagi, mudah-mudahan bisa ke 480. Kalau bisa close di atas 480, ini akan sangat bagus untuk Pakuwon. Nah, ini kalau misalkan sampai tembus lagi, saya akan update lagi untuk target Pakuwon berikutnya. Selanjutnya adalah MMLP. MMLP ini masih bergerak sideways setelah koreksi cukup lumayan lalu kembali menghijau lagi. Sabar-sabar aja. Mudah-mudahan bisa kembali menghijau lagi ya. Kalau misalkan dia bergerak naik, akan lebih bagus dia bisa bertahan paling nggak di atas harga 478 nih. Nah, saat ini kembali menghijau lagi, sudah sempat turun juga hari ini ke level 460 tapi ditutup di 470. Mudah-mudahan bisa menghijau ya untuk MMLP. Selanjutnya adalah MTSM. Nah, untuk MTSM ini sudah 2 hari ya. Nah, ini targetnya belum kena nih untuk resisten 256 ya. Apakah besok akan lanjut atau akan koreksi? Kita lihat aja, nih saham ini sudah cukup lama sideways ya, lalu sempat naik turun. Nah, ini misalkan kalau 256 yang ditembus, masih ada target berikutnya di 278 ya. Nah, kita lihat aja apakah besok dua-duanya akan ditembus oleh MTSM ya, dipantau aja buat teman-teman yang udah punya, yang masuk mungkin dari tanggal 2 Februari atau tanggal 3 Februari masih bisa hold dulu untuk saat ini. Tapi jangan lupa naikkan trailing stopnya. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA ini juga kembali menguat lagi hari ini 2,6%. Mudah-mudahan bisa lanjut lagi besok ya. Kalau misalkan dia lanjut lagi, targetnya adalah di
tembusin resisten 4.850 ya. Kalau misalkan tembus, next target harganya adalah di 4.950. Selanjutnya adalah Sido. Sido akhirnya berhasil breakout ya 790. Hari ini juga volumenya bagus. Nah, ini kalau dia lanjut targetnya adalah di harga 970. Mudah-mudahan ya, kita lihat aja apakah Sido mampu menuju ke 970 atau enggak. Ini lumayan ya buat Sido karena penurunannya cukup dalam waktu itu. Kalau dia bisa kembali ke atas ini akan sangat menarik buat teman-teman yang sudah punya, ya masih boleh hold dulu, lihat sampai seberapa dia kuat manjatnya ya. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Kalbe. Nah, Kalbe ini hari ini juga kembali menguat. Ini sudah 3 hari ya dia naik terus. Ini kalau misalkan dia tembus 2270-nya berarti dia akan buat new ATH. Nah, dipantau aja masih uptrend ya. Ini buat kalau mau invest, ini teman-teman masih bisa hold untuk saham ini. Selanjutnya adalah Wifi. Nah, siapa yang sudah masuk? Nah, untuk Wifi masih sideways ya. Sebelumnya kemarin ini sempat menyentuh resisten 135-nya, tapi belum ditembus ya. Nah, ini kalau misalkan ditembus, siap-siap aja kalau misalkan dia bergerak karena pergerakannya cukup kencang saham ini. Nah, kalau misalkan udah bergerak, kalau misalkan kena 169 atau kena 146 mungkin bisa TP dulu. Saham ini agak liar ya kalau udah jalan, tapi kalau misalkan dia turun lagi bahkan ke 124 atau turun di bawah low hari ini sudah mesti hati-hati ya. Kalau misalkan dia turun 128, ada kemungkinan dia akan turun ke 124. Lanjut ke saham berikutnya yaitu adalah WH. WH hari ini closing di harga 114 ya. Padahal hari ini udah sempat ke 118. Ini masih belum dipantau pergerakannya untuk besok dan minggu ini ya. Kalau misalkan dia lanjut, mudah-mudahan bisa breakout tembus 119 dan juga 120. Targetnya adalah di 127 ya untuk WH. Selanjutnya adalah Ruiz. Ruiz bagus closingnya di 210 ya, breakout 208. Mudah-mudahan lanjut. Kalau lanjut targetnya adalah di 222 atau 223 juga boleh. Nah, ini kita lihat apakah besok Ruiz lanjut untuk ngegas naik. Kita pantau sama-sama. Next adalah Elsa. Elsa masih sideways ya, jadi santai aja dulu. Selama dia masih bertahan di atas 312 atau 310, ini masih aman untuk saat ini. Harapannya berhasil breakout 322, targetnya adalah 332. Awas jangan terbalik. Nah, kalau 332-nya ditembus ya, next target 346. Dan untuk bottom boxnya untuk saat ini adalah di 310 ya. Nah, ini jadi support di 312 dan 320, mudah-mudahan 310 mudah-mudahan nggak ditembus ke bawah ya. Next adalah Medco. Nah, ini Medco sebelumnya sudah bikin new ATH ya. Nah, ini setelah turun dia mantul lagi di MA 30-nya. Lalu kembali menguat lagi dan hari ini mencoba untuk kembali lagi ke dalam box atau kembali ke atas 1325. Tapi sayangnya nggak bisa bertahan, dia turun lagi close di 1315. Nah, ini kalau misalkan masih lanjut, kalau teman-teman mau trading jangka pendek boleh. Kalau misalkan dia bergerak naik lagi, targetnya adalah di 1405 ya. Selanjutnya adalah AHAP. AHAP tiba-tiba ya pagi ini kencang sekali naiknya. Ya sempat sampai ke harga 78 ya, tapi close di harga 76. Nah, ini kalau misalkan lanjut, next target adalah 86 ya. Tapi kalau nggak lanjut ya kita lihat koreksinya berapa persen untuk AHAP ini. Hari ini lumayan kuat ya dari pagi. Dia sudah mulai bergerak dan bertahan sampai dengan penutupan di sesi 2. Selanjutnya adalah BIT. BIT hari ini juga sudah mulai bergerak ya, sudah sempat menyentuh 62, tapi sayangnya nggak kuat bertahan ya.
Dan juga nggak tembus 62-nya, tapi ditutup turun di harga 60. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Hari ini juga volumenya mengalami kenaikan lagi. Kalau bisa tembus 62, target berikutnya adalah 65. Next adalah IMAS. IMAS hari ini berhasil breakout lagi ya. Selain breakout top box juga breakout harga targetnya 950 sudah ditembus. Next targetnya adalah di harga 1000 ya untuk IMAS. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Nah, untuk IMJS hari ini baru breakout 296, close di harga 308 ya, menguat 6,21%. Targetnya adalah di 320. Kalau 320 ditembus masih ada target berikutnya yaitu di harga 336. Selanjutnya adalah PRDA atau Prodia ya. Nah, ini boleh diperhatikan besok kalau dia lanjut lagi. Hari ini sudah sempat breakout sebetulnya. Dia sudah sempat breakout 5.725-nya tapi nggak bertahan ya. Ini masih boleh dipantau kalau dia bergerak naik lagi. Kalau dia tembus 5.725-nya, targetnya adalah di 6.025. Kalau 6.025-nya masih ditembus, masih ada resisten lagi di 6.125 dan target di 6.275. Next adalah OMED. Nah, ini untuk OMED teman-teman juga bisa perhatikan ya, ini cukup kuat pertahanan harga 206-nya ya. Ini sudah ini menarik untuk dipantau ya. 206 ini cukup kuat. Nah, hari ini mengalami kenaikan 0,9%. Nah, ini kalau besok dia lanjut, apalagi kalau bisa bertahan di atas harga 214, target terdekatnya adalah di 218 ya untuk OMED. Nah, kalau misalkan masih ditembus juga, mudah-mudahan bisa mencapai ke target paling nggak di 332 dan juga resisten 232 dan juga resisten 238. Dipantau ya OMED buat perdagangan besok dan minggu ini atau minggu ini. Selanjutnya adalah Merat. Merat hari ini gap up lalu ditutup koreksi 2,4% ya. Dan close persis di atas support 815 ya, sebelum jadi top box atau resistance, sekarang jadi support. Nah, dia close persis di support. Mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Tapi kalau misalkan ternyata di perdagangan besok dia lanjut turun di bawah 815 yang sudah masuk jauh-jauh hari, mungkin sudah bisa TP dulu. Tapi yang baru masuk ya boleh di TP, boleh keluar dulu kalau takut. Tapi kalau misalkan selama masih bertahan di atas 15 masih bisa hold. Harapannya paling enggak targetnya adalah di 885 ya untuk Merat. Dan saham yang terakhir adalah SMDR. SMDR setelah koreksi 1 minggu lebih ya, udah hampir 1 minggu. Nah, ini udah mulai sideways lagi. Ini kalau misalkan beberapa hari dia sideways masih di antara area harga 412 dan 436 ya, kita lihat aja apakah dia akan turun lagi ke bawah atau enggak. Tapi kalau ternyata dia kuat dan bisa bertahan di atas 436, ini akan sangat bagus. Masih ada kemungkinan dia akan melanjutkan trennya lagi. Nah, ini dipantau aja untuk SMDR, jangan buru-buru masuk, lihat pergerakannya. Nah, kalau bisa bertahan sampai dengan penutupan ya di atas 436, ada kemungkinan dia akan lanjut ke paling enggak ke 480-an. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk video part pertama. Masih ada video part kedua. Stay tune terus, jangan kemana-mana. Nanti akan saya upload lagi. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.